Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majlis Taklim Baitul Muttaqin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat taufik ini terjadinya wabah COVID-19, tetapi kita tetap masih mengaji dengan jarak yang jauh, tetapi tetap kita masih mau mempelajari ilmu. Kita sama-sama belajar thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita kitab surah Yasin kita meluruskan daripada ayat yang nanti begitu. Terdahulu kita kirimkan kepada khususnya pengarang kitab tafsir surah Yasin Syekh Habib Zada rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan buat kita semua. Amin. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib wa fala yashkurun. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Apakah kamu sekalian tidak melihat sesungguhnya kami telah menciptakan untuk kamu mimma amilat saydina dari apa-apa sebagian apa-apa yang kami ciptakan aidina dengan kekuasaan kami. An'aman itu binatang ternak. Fahum laha malikun, lalu mereka itu malikun menguasainya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, apa mereka tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan dari sebagian apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, yaitu binatang ternak, lalu mereka menguasakannya. Artinya binatang itu mereka bisa dikendalikan. Ya. Banyak kendaraan yang mereka bisa kendalikan untuk kemanfaatannya. Ai mimma tawallaina khalqahu, tegasnya sebagian ya, dari apa-apa yang kami tangani, khalqahu menciptakannya, bi aidina dengan kekuasaan kami, bi ghairi i'anati ahadin dengan tanpa bantuan seorang pun. Beda dengan manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala
menciptakan sesuatu berupa hewan ini tanpa dengan adanya bantuan seorang pun. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang binatangnya satu minta bantuan lebih daripada 5 orang. Contoh kita motong sapi ada. Apakah bisa kita memotong dengan sendirian? Bisa. Pasti dengan bantuan orang lain. Ya, kita kalau motong sapi nih kadang-kadang sapinya udah rubuh aja masih bangun lagi. Ya, iya pasti. Mari ini atau keledai, wal fili dan gajah, wal jamali dan onta, wal ghanami dan domba, wal ma'zi dan kambing, wa ghairiha dan lain-lainnya. Lainnya itu contohnya sapi, kerbau, ya kan ya? Itu binatang. Ini contohnya seperti ini. Ya mereka ini Allah Subhanahu wa taala tundukkan buat manusia. Karena banyak binatang-binatang seperti ini bisa diapain? Ditaklukkan, ditundukkan. Artinya binatang ini bisa nurut. Gajah yang besar itu tapi bisa dibuat untuk atraksi, benar nggak? Ya, coba dilihat gitu gajah. Artinya manusia itu bisa apa ini? Mengolah. Iya, gajah ini bisa menjadi hiburan, ya. Padahal binatang ini bisa. Nah, ini contohnya kuda. Zaman Nabi, kuda dan onta ini kan apa? Kendaraan. Sebagai alat. Nah, ini baca di sini nanti kita tentang alat kendaraan. Ya. Wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang ini lahum untuk mereka, faminha dan sebagian rukubuhum ini merupakan hewan tunggangan, ya, wa minha ya'kulun dan sebagian lagi mereka makan tunggangan. Karena waktu zaman Nabi ini kalau mereka pergi dengan kendaraan onta atau kuda. Pada saat itu belum ada mobil, belum ada pesawat terbang begitu. Tetapi itu sebagai tunggangan mereka, sebagai kendaraan. Bayangin onta ini, karena onta ini kuat. Onta ini kuat, artinya kuat tahan haus. Artinya bisa seminggu ini bisa apa? Lama-lama bisa minum, kuat karena kantong itu ada menyimpan air begitu, air kuat. Makanya zaman Nabi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi ke Syam berdagang, bawa dagangan itu dengan apa? Onta. Di atas onta itu bermacam-macam apa? Barang-barang, ya, bermacam barang-barang. Dan onta ini punya kekuatan, bisa jarak bertempuh beberapa kilometer. Nah, contohnya begitu. Kendaraan sebagai tunggangan. Ya, ini juga kita kan ada kuda ini. Coba kalau kita hari Minggu tuh di DM, kuda sebagai apa? Usaha itu tunggangan itu, usaha. Ya, usaha, bagi usaha, ya, bagi tunggangan. Tabu aminha yakulun dan sebagian ada yang dimakan. Jadi onta ini ada sebagian sebagai barang tunggangan dan juga sebagian dikonsumsi, dimakan. Ya. Misalkan siapa yang senang kuda, ya silakan makan kuda, halal kuda. Tapi kuda yang khusus untuk di kendaraan nggak boleh. Yang khusus yang untuk yang dipotong, ya silakan. Begitu. Ya, silakan mau. Ya, masih banyak hewan-hewan yang bisa untuk kita sebagai bahan tunggangan dan sebagian lagi untuk dimakan. Ya, jangan sampai ini manusia ini banyak hewan-hewan yang bisa kita konsumsi, tetapi kita masih dengan memakan hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi hewan-hewan, ya makanya sekarang ini terjadinya penyakit yang ada di Wuhan ini akibat mereka melampaui batas. Ya,
makan makanan yang apa? Diharamkan. Itu tuh benar dari segi makan ya, apapun yang mereka padahal Allah banyak dimakan yang boleh dimakan seperti kuda, seperti kerbau, sapi ya, onta, kambing, domba. Nah ini apakah sementara ini kita habis dari yang Allah kasih itu, hewan-hewan itu? Masih banyak Ya, masih banyak. Itulah sifat manusia. Memang Allah tahu itu bahwa kebutuhan daripada manusia, tetapi mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan kepada hewan itu untuk manusia. Jadi sebagian hewan itu sebagai tunggangan dan juga sebagian lagi untuk dimakan. Nah, dimakan. Sakharnaha, tegasnya kami tundukkan hewan itu lahum untuk mereka. Fayahmiluna 'alaiha, dan mereka bawa siapa? 'Alaiha, di atas kendaraan. Itu zaman Nabi di atas kendaraan tuh banyak apa? Barang-barang untuk makan, bahan-bahan pokok, dan juga barang-barang untuk dijual. Itu kalau onta kan punya nih, di sini kan kayak semacam kantong ya, iya kantong air, dan juga di sini untuk naruh barang-barang. Nah itu Allah Subhanahu wa taala, kayak kita dulu sapi kerbau itu untuk bajak sawah, bener, itu untuk bajak sawah, itu kan manfaat untuk bajak sawah gitu. Mereka bisa seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia yang kehendaki ya. Kemana mereka mau pergi ya? Apakah ke tempat yang mana yang mereka suka. Jadi hewan itu bisa ditundukkan tergantung daripada yang mengendalikannya ya. Dulu Nabi bisa kemana? Dari Mekah ke Madinah ya, dari Mekah ke Syam, dari Madinah ke kemana? Syria kemana itu Nabi itu ya. Memang pada saat itu kendaraannya berupa onta. Kalau sekarang kan sudah canggih kendaraan kita ya. Kita mau kemana? Mau ke Surabaya ya, dengan apa? Dengan naik apa? Pesawat. Berapa? 1 jam 60 menit ya. Mau ke Medan ya, kita 2 jam sudah sampai. Ya kalau kita ke Surabaya kalau naik kendaraan binatang ini kira-kira sampainya berapa hari ini? Kita naik kuda, naik onta, bulan-bulan. Waduh, ini kita di perjalanan mulu udah, iya kan ya? Iya, ya kan memang udah sekarang zaman yang canggih, ya benar ya? Udah gitu, jadi kita nggak usah naik hewan lagi udah. Karena naik apa? Kereta yang cepat juga ada. Kita mau kemana nih? Mau pulang kampung, ada kereta yang lebih cepat. Ya, transportasi semakin mudah pada saat ini. Tapi pada zaman Nabi emang itu transportasinya, karena pada waktu itu belum ada apa? Belum ada kendaraan seperti sekarang. Jadi tunggangannya hanya onta dan kuda. Jadi kalau kita udah ada kendaraan cepat begini, jangan nyari yang lambat, ya kan ya. Allah kasih yang cepat, ya masa nyari yang lambat ya berarti ya. Ya kapan nyampainya ya. Jadi waktu kita habis gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya kepada untuk kepentingan manusia. Wal muradu, yang dimaksud mayakuluna, lafaz mayakuluna ay mayukalu lahmuhu, yaitu hewan yang boleh dimakan dagingnya tuh. Jadi beriman ini hewan yang boleh dimakan daging. Ada hewan yang boleh dimakan dagingnya tetapi tidak dipotong secara syar'i, maka hukumnya haram dimakan. Seperti binatang tiren. Apa tiren? Mati kemarin. Ya matinya itu karena ayam, mungkin kepanasan tuh ayam, atau maninya kedesak-desak tuh ayam, atau matinya karena apa? Sakit. Ini enggak. Ya. Dibawa ke pasar dijual. Itu spekulasi, orang mencari
keuntungan, tetapi dia sudah mengkonsumsi orang yang mengkonsumsi barang yang haram. Kalau kita nggak tahu gimana hukumnya? Hah? Ya orang udah kita di pasar udah dipotongin, ayam udah dikuningin ya, pulang aja ya barang yang tidak tahu itu nggak ada hukumnya nggak dosa karena kita tidak tahu. Kalau udah tahu itu tetangga kita memang jual ayamnya ayam begitu, lalu kita mencari yang murah itu nggak boleh. Sama juga kita membeli barang itu barang curian. Kita udah tahu barang itu curian, jangan beli. Iya nggak boleh. Kita udah tahu kenapa kita mencari yang murah. Iya, gitu sama juga. Jadi boleh dimakan. Ya. Jangan sampai kita memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini terjadinya wabah corona COVID-19. Ya ada yang bilang berasumsi bahwa itu dari mereka memakan makanan yang diharamkan, makanan ya, jadi hewan yang menjijikan mereka makan. Allah, iya kan ya? Karena asalnya dari sana penyakit dan kebetulan di Wuhan itu adalah tempat penjualan hewan-hewan ya, binatang yang melata yang mereka makan. Makannya apa? Semacam-macam binatang, ada kelelawar, ada kodok, ada ular, terus apa lagi? Iya semacam-macam itu mereka. Padahal di sini mayakuluna lahmuhu. Jadi makan yang boleh kita makan lahmu dagingnya. Ai ja'alnahu makulan, itu menjadikannya itu makulan ya. Makulan apa-apa yang boleh dimakan. Itu. Seperti apa tadi? Yang boleh dimakan apa binatang yang boleh dimakan? Onta tadi. Ya, ayam. Kambing, onta, terus kuda, dan juga hewan-hewan yang kecil, ya boleh kita makan. Ya banyak sebetulnya banyak hewan-hewan yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dagingnya. Sementara ini manusia masih bisa menikmati daripada hewan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila terjadi sesuatu musibah, karena ini adalah daripada ulah manusia. Ya benar ya? Jadi karena manusia itu sendiri begitu. Bagaimana? Jadi kalau kena seperti ini, orang-orang yang baik pun akan kena. Jadi pada saat terjadi musibah, bukan orang yang jahat saja, ya orang yang jelek saja, tetapi orang yang baik pun akan menjadi imbas. Jadi seperti ini semua ya kan. Ekonomi juga ekonomi hancur. Terus dalam segi ibadah kita pun harus ada dibatasi kan ya. Dibatasi, kita kumpul di tempat rumah Allah aja pun padahal Allah sudah jamin apabila ada penyakit datang ke suatu tempat rumah ibadah, penyakit itu akan apa? Ya benar. Akan apa? Hilang. Ya benar. Iya, tetapi kita lebih apa? Disuruh diam di rumah. Ya, sedang di rumah. Tapi ada orang yang disuruh diam di rumah juga, mereka tidak apa? Tidak betah untuk diam di rumah, bosen, apalagi sampai sebulan di rumah mulu kan gitu ya. Iya, di rumah nggak ada kegiatan. Alhamdulillah ini malam ini kita masih ada melaksanakan kegiatan taklim, sekalipun jaraknya dengan jarak yang jauh sekalipun yang jauh, tetap kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan ini. Jadi mayuk kalau lahmuhu ay jalnau makulan. Jadi manusia ini sudah rakus ya, padahal banyak ya daging-daging yang halal yang boleh dimakan ya, halalan thayyibah, halal dan baik. Makanya saat ini dengan ada COVID-19 kita harus makan
yang bervitamin. Kita nyari vitamin C aja sekarang udah mahal, bener ya? Iya. Masya Allah. Suruh minum vitamin C dan sebagainya. Tapi kita mau suruh makan yang halalan toiban, kalau di rumah mulu kerjaannya kita putus dan sebagainya, bisa nggak? Bisa nggak makan yang bergizi? Ya, Katanya kurang. apa? Iya. Otomatis berkurang. Ya, apanya? Makan enaknya berkurang. Makan enaknya berkurang. Kenapa? Itulah tadi. Nggak kebeli. Nggak kebeli maksudnya. Nggak kebeli untuk makan. Nah, itu seperti itu. Ya. Walaum fiha manafi wa masyaribu, ya. Dan mereka itu memperoleh pihak pada binatang manafi itu kemanfaatan. Jadi banyak wa masyaribu dan minuman dari susu kambing. Benar ya? Iya. Minuman dari susu onta. Makanya kata Jawi mah kalau waktu ke Hudaybiyah minum susu onta yang langsung tuh, kita lihat ontanya lagi diperes. Itu. Benar? Iya. Itu segi manfaat tadi tuh sebagai kendaraan, manfaatnya barang yang kita nggak bisa kita bawa dengan apa beban yang berat, maka kendaraan kita bisa membawa untuk meringankan. Itu kan Mantap. wa masyaribu dan minuman dari susu kambing dan susu onta. Susu kuda juga nggak apa-apa, kuda liar, benar ya? Masya Allah, ini semua kemanfaatan buat siapa? Buat manusia. Min aswafiha, dari bulu-bulu domba, wa as'ariha, dan juga dari bulu-bulu onta, bulu domba. Seperti di Australia itu kan buat apa? Wool ya. Masya Allah, di Australia Kak. Amin. Nah itu coba yang punya domba. Wa abariha, dan juga bulu-bulu kambing. Wa albaniha, dan juga susu kambing. Wa asmaniha, dan juga dijadikan minyak samin daripada apa? Onta juga kambing dari binatang itu bisa jadikan minyak samin. Nah itu kan banyak kemanfaatan itu. Bikin makanan enak. Bulunya, benar ya? Bulu domba coba Australia itu. Makanya di Australia itu ada pemeliharaan ternak domba ya kan ya. Itu apa memang untuk apa? Untuk baju dingin. Wool, baju dingin ya. Itu dari mana? Dari bulu domba itu. Makanya di sini kalau ada yang mau ternak domba itu buat baju wool, lumayan itu omsetnya itu. Tapi jangan sekarang lagi corona. Apa aja usaha juga apa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Benar nggak? Sekarang ini usaha apa aja nggak bisa. Jualan nasi juga, makan di tempat diparanin terantip. Ya. Urunya hari dibawa pulang. Punya anak 6 dibawa pulang repot. Nggak cukup. Ya, beli bakso cuman 1, anaknya 5. Ya gitu. Ini berebut bakso nggak kemakan. Tumpah. Ya kan ya. Aduh, Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi nggak itu. Apalah yashkurun. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Rabbah hadhi ni'mati, Tuhan yang memberi nikmat. Kenapa mereka tidak bersyukur? Ini kan nikmat Allah. Siapa yang beri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah nikmat. Kenapa mereka tidak bersyukur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita syukuri bahwa ya kebutuhan kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur. Sekalipun itu kita berupa nikmat. Yang kita nikmati ini sekarang ini apa yang kita konsumsi di rumah. Misalkan subuh sekarang ini ya kerjaan lagi apa? Lagi jadi makannya ya khusus ya tempe, tahu, oncom, sayur asam. Yang penting kita bisa makan dan menikmati apa yang Allah berikan begitu. Jadi apa yang Allah berikan ini kan suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nikmat sehat wal afiyah. Ya, kesehatan itu nikmat yang paling apa? Nikmat sehat wal afiyah. Salah satu nikmat utama. Iya, yang utama. Duit kita banyak, tapi kita setiap hari sakit. Ya, gimana tuh? Enak nggak hidup? Duit banyak, tetapi kita sakit. Ya, sakit. Terus kita badan sehat,
kantong kempes, gitu. Kira-kira. Ringan-ringan juga. Nah, gitu ya. Allah kasih nikmat kita sehat, tapi duitnya pasan daripada kita duit miliaran, tapi kita digotong-gotong. Punya penyakit stroke dan makanan ini nggak boleh, punya duit, tetapi nggak boleh makan. Misalnya kita punya duit nih, Dilarang-larang terus. punya duit banyak, kita makan daging nggak boleh, makan nggak boleh. Ini kita begitu. Berduit pasan juga tidak ada larangan begitu. Coba kalau sakit kan ya, dulu kadang bilang gitu, ada orang dulu begini, waktu dulu orang tua saya bilang dulu kita mau makan enak duit susah, sekarang duit ada mau makan apa ya kagak bisa, benar nggak? Iya. Jadi ibu saya bilang ini, jadi saya dulu mau makan anggur aja susah, begini susah, sekarang duit ada, anggurnya ada, ini ada, nggak boleh. Kenapa? Penyakitnya ada, dia juga umurnya sudah apa? Lansia. Udah lansia, udah tua ya. Kalau kayak kita mah apa aja dimakan ya? Kita mah apa aja kita makan, bener? Ya itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada kenikmatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas kita ya tentang apa-apa yang makanan-makanan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk kemanfaatan buat manusia sebagai kendaraan, dan juga sebagian lagi untuk dimakan. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terkena musibah pada saat ini. Bukan negara kita aja, tapi di seluruh dunia pun mengalami semini, ada virus. Jadi penyakit ini yang tidak bisa dilihat oleh manusia ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi akan apa? Dampaknya wabahnya ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Tetapi dengan ada penyakit kita ini, bukan kita kendor untuk ibadah. Dengan adanya penyakit kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Jangan lari kepada Allah. Kalau ada semacam wadah taun seperti ini ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada malam Kamis kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Sya'ban ini cukup nanti kita di rumah masing-masing kita membaca surah Yasin berserta dengan istri kita, berserta dengan mantu kita, berserta dengan anak kita baca Yasin 3 kali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala penyakit COVID-19 ini akan cepat selesai sehingga Ramadan ini kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita kan begitu. Mudah-mudahan wabah ini cepat pergi ke rumahnya masing kan begini. Penyakit ini apakah memang asli dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dari perbuatan manusia dengan senjata biologis, bisa nggak? Bisa. Tapi kita apapun yang terjadi memang kita hadapi seperti ini, benar ya? Benar. Yang kita hadapi seperti ini ya betul-betul kita ya. Apapun yang terjadi kita sabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi sementara ya kita berdiam diri, jangan banyak keluar rumah tanpa adanya kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak masih, mari kita berdoa. Ya. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Ya, apa yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqil akamutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah Majelis Ta'lim Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan guru kita Muharram Jilani, dan jamaah yang alhamdulillah Masya Allah kita malam hari ini bisa mengikuti kajian di kondisi seperti sekarang ini,
kami sebagai pengurus Majelis Ta'lim Baitul Muttaqin memenuhi, insya Allah memenuhi keinginan jamaah untuk dapat bersilaturahim dengan guru kita dan mendengar suara maupun mendengar penyampaian kajian ilmu yang mudah-mudahan manfaat. Dan kami atas nama pengurus Majelis Ta'lim Yayasan Baitul Muttaqin mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya karena memang ini adalah teknologi yang alhamdulillah di jamaah kita ini ada banyak ahli-ahli teknologi yang kita manfaatkan, dan ini baru semalam kita wacanakan jam 2 pagi semalam kita bikin ini aplikasinya. Kalau saya perhatikan pada hari ini, malam hari ini yang ikut online di Zoom juga subhanallah banyak ya. Dan kemudian saya lihat di live streaming yang juga yang nggak ngerti Zoom tadi pada bertanya, Zoom saya tidak bisa online, maksudnya nggak bisa gitu. Kemudian beliau melihat, kita perhatikan ada di sana banyak yang melalui live streaming kita ya gitu. Memang tadinya silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi saya yakin jamaah sudah memahami semua bahwasanya tadi yang dibaca daripada tafsir surah Yasin berkenaan dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan makanan, atau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengendarai hewan dan menikmati daging hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat rekan-rekan para IT-nya ya. Mudah-mudahan untuk kajian-kajian selanjutnya masih bisa kita seperti ini. Memang kita ikuti anjuran pemerintah agar supaya kita tidak banyak berkumpul dengan orang. Di sini kita cuman IT-nya saja, dan guru kita fasilitasi dengan jamaah kita bisa mengikuti kajian ini di rumah masing-masing bersama keluarganya. Ya, tadi saya bilang kalau dia bisa, HP-nya bisa disambungkan ke TV, dia bisa iya, jadi gitu. Jadi saya kira cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan kita terbebas daripada wabah virus corona ini, dan kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah, anjuran ulama, guru-guru kita ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah segala doa dan cita-cita kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya karim ya mu'min. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah sadatina wa rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب دوائها والصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وديائها وقوة الأبدان وجدائها صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والسلام
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في الصحة والسلامة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلا والقحط وجميع الأمراض والطاعون ما لا يحسد ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أهلنا أهل بيتنا وسلم جماعتنا وسلم بلادنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.